Nah, halo, ketemu lagi teman-teman di Halo. ruang ngobrol. Nah, ini obrolan kita kali ini agak spesial juga Mas Daris karena kemarin kita habis bahas Black Widow, terus Gundam Hathaway. Hmm, Terus ini karena season satunya udah selesai, kita mau bahas soal Loki. Loki. Unek-uneknya ada lumayan. Gitu. Karena menurut kami berdua nih teman-teman, ada hal-hal di dalam serial 6 episode Loki ini yang Ah, ya ada yang saya setuju, ada yang Mas Daris enggak, ada yang Mas Daris setuju, ada yang saya enggak. Nah, itu jadi ada banyak, ada iya, beberapa perbedaan kita sudut pandang. ngupas dari sudut pandang sih. Nah, ini kan udah selesai episode terakhir. Buat yang belum nonton mungkin nonton dulu. Ya nonton dulu, soalnya ya emang udah full spoiler ya. Jadi yang udah nonton kita semua sama-sama tahu endingnya seperti apa, dan buat saya pribadi Mas Daris ini kan arahnya udah jelas nih ke Doctor Strange Multiverse of Madness sama nanti di Ant-Man 3 Quantumania ya Iya. gitu, karena erat sekali nih kaitannya dengan multiverse gitu. Nah, Mas Daris sendiri ngelihat 6 episode Loki ini gimana sih impresinya? Anu sih, apa conflicted ya? Saya conflicted. Soalnya lu sebagai sebuah serial dalam satu ya semesta, maksudnya dalam MCU dia itu works banget. Dia itu jadi fondasi untuk ngebuka berbagai macam kemungkinan multiverse itu. Tapi dengan judul Loki, dia nggak dapat karakternya. Jadi dia treatment ke Loki-nya itu nggak, kalau saya nggak suka. Kalau maksudnya Mas Daris gini, kalau kita nonton lagi dari bukan dari Thor pertama sampai Loki-nya mati, itu kalian bisa bandingin karakternya tuh masih sama nggak sih? Iya. Gitu kan? Jadi emang dan apa namanya secara adaptasi itu mungkin argumennya adalah ketika Loki melihat gimana dia mati, akhirnya dia retrospeksi diri, kemudian dia berubah karakternya, atau kemudian karena dia jatuh cinta dengan Sylvie yang notabene diri sendiri, yang mana pas itu tuh saya no problem karena Loki itu adalah narsis ya. Loki itu narsis banget, Loki itu egonya tinggi, ketika akhirnya dia jatuh cinta pada dirinya sendiri, ya itu Loki itu make sense ya gitu. Ya kepada siapa lagi? Tapi kemudian yang salah adalah perubahan sikapnya yang kemudian dia jadi pemujaan ya, kayak memuja Sylvie sebagainya. Hilanglah Loki yang manipulatif dan bener-bener hilang. Iya. Elemen-elemen utamanya Loki itu jadi hilang gitu. Apapun itu yang namanya adaptasi, dia harus punya core utamanya, nggak boleh hilang. Kalau Spider-Man adalah with great power. Itu cerewet. Kalau Batman tuh selalu soal vengeance-nya terhadap ketidakadilan atau yang dia rasakan. Ya, kriminal. Itu yang nggak boleh hilang. Tapi ada hal-hal yang memang nggak boleh hilang dalam sebuah adaptasi. Iya. Karena mau nggak mau juga teman-teman, meskipun MCU itu memang berbeda dari Marvel Universe secara komik ya, tetap ada elemen yang memang harusnya nggak diutak-atik karena itu. Nah, tadi saya bilang nonton Loki dari Thor pertama itu maksudnya bukan membandingkan dalam artian dulu kan dia jahat, sekarang kok jadi baik ya, karena memang dia udah, tadi Mas Daris udah bilang juga, dia udah menyadari bahwa harusnya tuh dia udah mati. Dan dia nggak baik juga sebenarnya. Loki always with his own agenda. Harusnya seperti itu. Dan sekarang Loki adalah agendanya Sylvie. Walaupun kemudian di akhir tuh kemudian dia bentrok, tapi bentroknya itu nggak Loki banget, maksudnya dia memohon harusnya kayak gini, enggak gitu. Dengan compassion ya. Loki nggak gitu. Nggak seperti itu. Loki ketika di Battle of Midgard di komik ya, gimana dia pengen nyelamatin ibunya, itu tetap manipulasi. Karena dia sayang banget sama ibunya, tapi dia harus tetap melakukan kegiatan atau hal manipulasi. Itu Loki. Andalannya dia di situ. Gitu. Lokinya. Belum lagi kalau kita ngomongin bagaimana treatment Loki yang varian ya, itu juga nggak Loki banget. Nanti gimana Loki anak kecil itu malah dia yang bunuh Thor, padahal seharusnya Loki anak itu dia yang paling baik. Loki yang paling jahat tuh Loki tua ya. Tua. Tapi di sini kayak udah pensiun lah. Loki tua di sini malah dia yang paling docile ya, yang paling harmless. Kemudian bagaimana Loki cewek itu harusnya yang paling manipulatif. Tapi ya di sini dia manipulatif, tapi kemudian juga akhirnya berkompromi. Dendam. Aduh, aku nggak sukanya di situ. Tapi kerangka ceritanya itu works banget buat MCU. Iya, berhasil dan ya cocok. Setup-nya. Iya, dan ini setup dan build up untuk membangun fase 4 ya. Fase 4.
fase 4 udah dimulai sih ya. Udah dimulai. Mungkin fase 4, fase 5 yang kemudian nanti bakal mengarah ke big bad-nya siapa. Ya. Dan ini juga Mas Daris pada saat adegan kissingnya Loki dan Sylvie itu kalau menurut saya pribadi begitu mereka kissing langsung musiknya berubah, bermain lebih kencang. Saya kok merasa ini benar-benar Disney banget gitu, Disney banget gitu. Tapi ya karena satu perusahaan. Karena satu perusahaan dan emang kayaknya itu juga mungkin dimaksudkan sebagai sesuatu yang romantis ya. Tapi buat saya juga rada nggak works juga, maksudnya karena akhirnya ciumannya dia nggak menghasilkan apa-apa. Soalnya kita udah tahu kalau mereka sama-sama suka, udah selesai di situ harusnya. Jadi ketika ciuman terus kemudian malah nggak ada dampak apa-apa, ya fan service doang sih ya, fan service doang jadinya. Oke, terus kemudian kalau soal apa ya, ini kan kayaknya setiap episode tuh dimaksudkan atau diisi dengan hal-hal yang berbeda Mas, punya dari tone yang berbeda, feel yang berbeda. Kalau saya sendiri ngerasa episode 1 tuh feel-nya atau yang saya rasakan itu lebih ke komedi sih. Bagaimana Loki dalam durasi yang sesingkat itu dipaksa untuk menjadi karakter yang berubah. Terus kemudian adegan-adegan yang ditunjukkan yang dialami oleh Loki sendiri di episode 1 tuh kok komikal dan komedi gitu. Sebenarnya kita nggak bicara soal salah atau benar, tapi sekali lagi saya tuh kok ngerasa kurang tonnya. Kurang cocok dan kurang pas gitu. Loki itu dibegitukan gitu. Itu tuh kurang ngerasa oke. Tapi kemudian episode kedua jadi bagus banget. Jadi bagus banget karena kalau saya lebih merasa unsur detektifnya kental gitu. Dan Lady Loki bagus banget dia menacing dari episode 1 dia build-nya kerasa. Kemudian dihancurkan di episode ketiga. Yang kemudian bisa di-recovery tapi enggak sepenuhnya. Di episode 2 kan kita melihat Loki kemudian mau nggak mau, suka nggak suka dia harus menjadi karyawan karyawan analis ya di TVA. Terus kemudian episode 3 dia bertemu dengan Sylvie yang kemudian di situ kita udah ngerasa bahwa ini ada romance-nya bumbunya dan kemudian dipertegas di episode 4. Di episode 5 kemudian kita melihat varian Loki di dumpsternya ya. Ketika di prune dumpster ini nanti yang kita coba jelaskan kenapa varian Loki itu berbeda. Seharusnya dalam satu timeline varian Loki itu ya Tom Hiddleston doang. Orangnya sama. Seharusnya. Karena yang lain begitu. Si Judge Renry itu juga kan variannya sama ya. Yang di episode 6 dikelihatin. Tapi Loki variannya beda. Ada yang buaya, ada yang kulit hitam, ada yang tua, ada yang anak-anak, ada yang cewek. Ini kan nggak masuk akal. Iya, yang nggak sesuai ya dengan yang lainnya gitu. Tapi mungkin kita coba jelaskan. Ada beberapa alasan yang setelah saya berdiskusi beberapa kali sama teman-teman, adalah penjelasan yang make sense ya. Jadi gimana, seperti yang kita tahu, kita bahas He Who Remains ya. He Who Remains yang big bad dalam tanda kutip dalam Loki ini adalah big bad-nya. Walaupun nggak big bad, walaupun bukan villain juga ya. Itu kan ciri khasnya MCU Mas Daris, bahwa karakter yang dianggap jahat, kita rasa jahat, sebenarnya punya agenda yang nggak jahat banget. Begitu. Thanos juga malah dia bukan orang yang jahat, karakter yang jahat seperti itu. Dia punya agenda aja gitu. Iya, sama kayak He Who Remains itu, dia agendanya adalah dia mengisolasi timeline-nya biar tidak terjadi War of Multiverse ya. Iya, percabangan timeline yang mengakibatkan chaos atau kekacauan karena dia mengalami itu. Gitu. He Who Remains. Kemudian yang kita tahu adalah ini penjelasan soal Loki itu, yang He Who Remains itu dia adalah yang tersisa. Jadi memang benar-benar secret timeline itu satu-satunya timeline yang tersisa. Setelah perang timeline dari multiverse itulah. Variannya Who Remains. Nah, di sini pas dia pertama kali mengisolasi itu, dia masih ada cabang-cabang prune yang terjadi di sini itulah Loki varian. Jadi dia belum menyelesaikan semua. Belum tuntas. Loki varian. Kenapa Loki? Karena Loki adalah God of Mischief. Dia yang paling nggak bisa ditebak. Jadi Loki mungkin jadi sasaran spesifik di sini. Iya, karena nggak bisa dikendalikan, nggak bisa ditebak, dan dikira sudah mati atau selesai ternyata belum, kayak gitu ya. Makanya dia jadi sasaran prune. Terbukti ketika di prune dia nggak mati. Seharusnya ketika di prune kamu dimakan Aliot.
Tapi mereka berhasil Mereka lolos. malah ketemu. Nah, Loki-Lokinya malah berhasil lolos, terbukti itu. Iya. Nah, kemudian setelah selesai prune-nya itu, jadilah satu sacred timeline yang kemudian diisolir sama He Who Remains. Barulah setelah itu semua yang percabangan di sini variannya baru sama. Iya. Variannya baru sama. Orangnya sama, bentuknya sama. Iya. Inilah yang kita kenal sekarang. Dan serial Loki juga, Marvel juga, MCU juga tidak menjelaskan secara konkret. Iya, kita disuruh penghuni TVA itu kenapa manusia? Kenapa manusia, dan kan varian semua. Iya. Nah, kalau Rocky kita tahu teman-teman bahwa dia menjadi varian karena dia tuh seharusnya mati, tapi dia meloloskan diri dan kemudian dia ditangkap sama TVA. Jadi dia tuh hitungannya varian kan, padahal di timeline yang sebenarnya dia tuh mati. Iya. Nah, apakah yang lain juga seperti itu? Kita nggak tahu. Ya. Varian lain ya, bukan varian Loki secara spesifik. Ya, varian orang-orang yang bekerja di TVA. Gitu. Itu kita nggak tahu dan kita mungkin nggak bakal tahu juga. Atau mungkin malah dijawab di season 2, welcome banget kalau itu. Iya. Dan kemudian kenapa kok variannya itu? Saya yang pertanyaannya terus ya. Iya. Di episode 1 ya. Ini kan multiverse, ini kan harusnya cosmic scale event ya, cosmic scale event. Tapi kok variannya isinya cuma manusia. Manusia semua pakai baju kayak kita bajunya tahun kantoran biasa gitu. Nah, mungkin teman-teman, jawabannya adalah ya karena He Who Remains itu adalah manusia. Jadi apa yang dia wujudkan untuk kantornya dia itu adalah isinya manusia semua. Seleranya kayak gitu. Seleranya seperti itu. Jadi emang ini lebih ke selera pribadi Tuhannya ya. Iya, Tuhannya. Jadi nggak ada alasan spesifik lain. Nah, setelah Mas Bagas bilang gitu, saya jadi oh ya masuk akal juga. Padahal saya tuh paling ganjel itu ini harusnya cosmic level ya. Iya. Nggak cuma ngomongin multiverse kok cuma bumi doang, kan lucu ya. Iya. Dan mungkin kalau teman-teman ada yang punya pemikiran juga bahwa loh enggak, kan sebenarnya kita nggak tahu He Who Remains itu tuh manusia atau bukan. Tapi Loki sendiri sudah bilang bahwa kamu tuh sebenarnya siapa? Kamu kan cuma manusia biasa gitu. Iya. Hanya saja dia tuh telah mengalami masa yang jauh lebih advance. Iya, tahunnya abad 30 gitu, dan jadi dia sampai punya naskahnya ya. Naskah dialog. Dan dia punya kekuatan yang agak berbeda itu. Iya. Nah, itu sih. Jadi teman-teman mudah-mudahan ini. Kemudian satu lagi sih Mas, kita harus bahas juga soal ini yang mungkin selalu ditanyakan. Apakah He Who Remains itu adalah Kang? Iya. Kalau teman-teman searching atau browsing gitu, pemerannya He Who Remains itu juga dirumorkan akan muncul sebagai Kang the Conqueror di Ant-Man ketiga. Tapi apakah ini tuh Kang atau bukan, kita nggak tahu. Yang dilihat Loki terakhir di patung Timekeepers itu yang cuma sekarang tinggal satu. Kostumnya iya teman-teman, kostumnya di komik Kang seperti itu. Tapi orangnya sama apa enggak nanti kita belum tahu. Dan ini kan karena pintu multiverse sudah dibuka karena Loki. Karena Sylvie Loki, pintu multiverse sudah dibuka. Jadi kembali lagi kemungkinan nanti bentuk-bentuk variannya Kang ini, He Who Remains ini juga akan berbeda. Ya, bisa berbeda. Ya, meskipun He Who Remains itu kata Mas Daris tadi ada di komik tuh ada orangnya sendiri ya. He Who Remains ada orangnya sendiri, Kang ada orangnya sendiri. Beda. Ya. Ada yang mikir kalau He Who Remains itu malah nanti itu Immortus yang di Ant-Man itu kan aktornya sama ya. Itu Immortus, tapi kita kan nggak tahu. Dan semuanya mungkin karena ini adalah multiverse. Kalau sudah bicara multiverse, kemungkinan apapun bisa terjadi. Dan secara spesifik abad 30 itu yang saya mikir. Soalnya Kangnya itu kan aslinya abad 31 di komik. Secara spesifik. Jadi apakah Kang yang ini adalah Big Bad di phase berikutnya yang equal sama Thanos di Endgame? Apakah yang ini atau nanti adalah Kang yang berbeda? Kita belum tahu. Oke. Tapi yang jelas ini udah jelas kita mengarah ke Kang yang kemungkinan nantinya mengarah ke Young Avenger ya. Iya. Kenapa ngarah ke sana nanti kita bahas sendiri gitu. Oke. Sip. Gitu aja mungkin Mas Daris ya untuk obrolan Loki kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tonton juga episode-episode selanjutnya. Thank you.